Satu, Satu, dua, tiga, empat. empat. Teletubbies. Teletubbies, Teletubbies. Nah, siapa nih di antara kalian yang tidak kenal dengan film anak Teletubbies? Nah, film anak ini memang amat sangat populer di masanya ya, terutama di akhir tahun 90-an. Saking populernya film anak ini akhirnya disiarkan oleh salah satu stasiun TV di Indonesia. Kalau tidak salah itu disiarkan di Indosiar ya teman-teman. Saya masih ingat waktu saya kecil saya juga suka nonton Teletubbies. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa sebenarnya di balik keceriaan atau film edukasi tentang anak Teletubbies ini, di balik itu ada sebuah kisah yang benar-benar tragis gitu ya, yang menceritakan tentang Teletubbies. Sebenarnya sih bukan hanya Teletubbies saja ya teman-teman, banyak sekali film-film kartun yang memang pembuatannya itu dibalik kisah-kisah tragis seperti Doraemon dan juga Marsha and the Beast yang nanti kita akan bahas ya di next episode. Nah, film Teletubbies ini kenapa kok ada kisah tragis di baliknya? Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Nah, kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Jadi Teletubbies ini diproduksi oleh Ragdoll Production dan Teletubbies ini dibuat 365 episode di mana setiap episodenya ini durasinya kurang lebih 24 menit. Nah, kenapa kok ada kejadian atau peristiwa yang mengerikan di balik film anak Teletubbies ini? Ini dimulai beberapa waktu yang lalu, kurang lebih tahun 2012. Itu ada sebuah foto Teletubbies hitam putih beredar di internet. Nah, foto tersebut itu memperlihatkan karakter dari masing-masing Teletubbies ya, figur Teletubbies yaitu Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan juga Po. Nah, ini kenapa kok bisa menjadi kisah tragis? Karena di foto tersebut, foto yang diunggah tersebut, masing-masing anggota dari Teletubbies ini difoto dengan gaya hitam putih dan terlihat sangat menyeramkan. Kurang lebih fotonya seperti ini, teman-teman. Nah, dimulai dari itu, maka bahwa ada teori konspirasi tentang berita tragis atau kisah-kisah tragis dari Teletubbies itu. Kisah tragisnya apa aja, kita bahas ya teman-teman habis ini. Nah, beberapa teori konspirasi pun akhirnya dihubungkan kepada film anak Teletubbies ini. Film yang pertama kali ditayangkan di BBC ini memang menstigma anak-anak kecil mengenai pandangan orang-orang dewasa barat mengenai kelompok minoritas atau biasa kita sebut the others. Jadi, The Others itu adalah kaum minoritas yang terdapat di acara Teletubbies seperti kaum gay, lesbian, Afro-Amerika, dan juga bangsa Asia. Nah, ini pesan-pesan kaum minoritas ini disampaikan di film Teletubbies ini. Nah, simbol-simbol yang terdapat di kaum minoritas ini atau di others ini itu simbolnya terdapat di kepala atau antenanya para pemain dari Teletubbies. Kalau kalian tahu figur dari masing-masing Teletubbies itu kan ada kepala atau antenanya di atas kepalanya itu kan. Jadi coba kalian lihat ya seperti gambar di atas. Ini kan menunjukkan bahwa setiap figur yang ada di Teletubbies itu masing-masing mempunyai kepala antena. Nah, simbol-simbol ini memang banyak yang bilang bahwa simbol-simbol antena tadi itu merujuk ke kaum minoritas atau the others. Nah, seperti apa aja ya? Coba kita bahas satu-satu. Simbol di kepala Tinky Winky ini melambangkan kaum G. Ya, coba dilihat. Nah, sedangkan Dipsy itu melambangkan kaum Afro kulit hitam. Kalau Lala memiliki antena seperti lambat, memiliki lambang kaum lesbian, dan Po, ya, Po yang paling kecil ini
melambangkan bangsa Asia. Nah, coba deh kalian lihat ya, kita telaah ya. Kayak Tinky Winky. Tinky Winky itu kan lambang antenanya itu adalah segitiga. Kemudian Tinky Winky ini kan cowok, tapi dia barang kesukaannya itu adalah tas berwarna merah dan itu tas cewek. Dan that's why kenapa Tinky Winky diidentikan dengan kaum G. Waduh, ngeri banget ya teman-teman. Nah, tapi tentu saja ini kan hanya sebuah teori konspirasi yang tidak tahu ya, kita kebenarannya tidak pernah tahu apakah ini memang pembuatan masing-masing karakter dengan berbagai antena di kepalanya ini ingin menyindir atau ingin membahas tentang masalah kaum minoritas, kita juga nggak tahu ya. Itu masih masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah memang lambang-lambang antena yang masing-masing ada di kepala karakter Teletubbies itu sesuai dengan apa yang orang pikirkan? Coba komen di bawah. Nah, kengerian dari film anak-anak Teletubbies itu bukan hanya berhenti dari kisah konspirasinya saja ya teman-teman, tapi ada cerita yang sangat ngeri di balik film Teletubbies ini. Nah, diceritakan bahwa figur-figur yang ada di Teletubbies itu kan ada Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan juga Po, ada empat figur ya. Nah, konon diceritakan bahwa dulu ada 4 orang anak yang diperlakukan dengan sangat tidak baik dan diperlakukan dengan kejam oleh perawat-perawat mereka, dan kebetulan 4 orang anak ini mengalami keterbelakangan mental dan mereka ada di rumah sakit jiwa La La Land yang ada di Bulgaria. Nah, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman tentang kisah mereka yang ada di rumah sakit jiwa La La Land yang ada di Bulgaria. Kita mulai dari Tinky Winky ya. Tinky Winky ini sering banget diikat di pagar oleh para perawatnya yang kejam sehingga badannya kedinginan hingga menjadi warnanya biru keunguan. Makanya Tinky Winky ini berwarna biru keunguan. Jadi Tinky Winky ini sering diikat oleh para perawatnya dan tidak dilepaskan dalam waktu yang lama. Akhirnya badannya lama-lama menjadi biru keunguan. Masuk akal ya teman-teman. Kalau Dipsy berdasarkan kisah seorang anak yang berumur 6 tahun. Nah, bocah ini sering banget muntah-muntah. Karena sering muntah-muntah, sedihnya katanya si Dipsy ini tidak pernah dirawat oleh perawatnya. Bahkan si Dipsy ini harus berbaring di antara muntahan-muntahannya tadi. Ngeri banget ya teman-teman. Nah, di negara barat, muntahan itu digambarkan dengan warna hijau. That's why kenapa Dipsy dilambangkan dengan warna hijau. Menarik ya teman-teman. Ya, kita lanjutkan ke Lala. Sedangkan kalau Lala diambil dari kisah seorang bocah yang memiliki cacat muka sejak lahir. Dan Lala ini diisolasi oleh para perawatnya yang kejam di dalam sebuah kamar selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun ini Lala tidak diperbolehkan keluar. Nah, karena itu Lala itu akhirnya lama-kelamaan memiliki mental yang keganggu banget dan Lala tidak pernah terkena sinar matahari. That's why kenapa badannya Lala itu berwarna kuning. Ya, makanya Lala diidentikan dengan warna kuning. Kalau cerita Po itu diambil dari kisah bocah umur 3 tahun yang dilempar ke perapian. Waduh, ngeri banget ya teman-teman. Dilempar ke perapian yang apinya masih menyala. Bocah ini dipikirnya karena kecil mungkin ya. Dipikirnya adalah batang kayu karena terbakar kulitnya menjadi merah. That's why kenapa Po berwarna merah. Kok bisa ya? Kok bisa yang jelas-jelas bocah kecil umur 3 tahun dilempar karena dipikir itu adalah kayu? Nggak masuk akal ya. Nah, itu tadi ya beberapa cerita di balik masing-masing figur dari Teletubbies. Kalian percaya nggak teman-teman? Silahkan kalian kirim komentar di bawah. Ngeri banget.